Halo Temuber. Mungkin sebagian dari kita, banyak yang tidak tahu bahwa setiap harinya selalu ada peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah dunia. Baik peristiwa penting di dalam negeri, maupun peristiwa penting dari seluruh dunia. Tepat pada tanggal 11 Januari ini, ada beberapa peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah dunia, yang mungkin banyak yang tidak kita ketahui. Nah, dalam segmen ini, Data Temu akan membahas beberapa peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dunia, salah satunya ada di negara kita sendiri Indonesia. Namun, sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa bantu channel ini dengan klik tombol subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya. Agar Data Temu terus bersemangat memberikan informasi menarik untuk Temuber semua. Pemberontakan atau kerusuhan Nika. Kerusuhan Nika berlangsung pada tahun 532 Masehi di Konstantinopel, ibu kota Imperium Romawi Timur pada masa itu. Kerusuhan Nika dilatar belakangi oleh pertikaian antar sekte agama, politik, dan supporter olahraga balapan kereta perang yang populer saat itu. Dalam ajang balapan tersebut, ada 4 tim besar yang terkenal dengan sebutan tim biru, merah, hijau, dan putih sebagai identitas mereka. Namun, di antara 4 tim tersebut, ada 2 tim yang paling berpengaruh, yaitu tim hijau dan tim biru. Tim biru sendiri adalah tim yang saat itu diidolakan oleh Kaisar kala itu. Kerusuhan Wina berawal dari pertandingan besar balapan kereta perang antara tim biru dan tim hijau. Balapan tersebut dilatar belakangi untuk memberikan keputusan hukuman kepada 2 orang supporter mereka yang sebelumnya ditangkap atas dugaan pembunuhan. Namun, balapan tersebut dimanfaatkan oleh senator-senator penentang Kaisar untuk memprovokasi supporter dengan teriakan-teriakan cacian kepada sang Kaisar. Teriakan supporter yang awalnya biru dan hijau berubah menjadi Nika, yang berarti kemenangan, dan menjadi awal dari kerusuhan tersebut. Diceritakan, waktu kerusuhan berlangsung, para senator-senator penentang Kaisar Justinianus I langsung memanfaatkan pengangkatan kaisar baru mereka yaitu Hipatius. Mendengar kabar tersebut, sang kaisar melakukan hal yang lebih gila demi menyelamatkan tahtanya. Sang kaisar mengadu domba supporter tim hijau dan tim biru yang saat itu sedang bertanding. Dengan memanfaatkan bawahan serta hartanya, sang kaisar memprovokasi supporter tim biru untuk menyerang supporter tim hijau dengan imbalan emas yang dimilikinya. Tidak hanya itu, sang kaisar melalui ajudannya, membuat sebuah opini kepada supporter tim biru, bahwa sang kaisar palsu Hipatius yang mereka mahkotai adalah simpatisan tim hijau. Dan sang kaisar adalah pendukung setia tim biru mereka. Kerusuhan Nika bisa dikatakan adalah persaingan politik yang memanfaatkan supporter untuk menggulingkan pemerintahan Kekaisaran Justinianus I saat itu. Dikabarkan, ada sekitar 50% bangunan kota yang dibakar dan dirusak dalam peristiwa tersebut. Dan, ada sekitar 30.000 orang lebih, tewas dalam kerusuhan tersebut. Sejarah mencatat, kerusuhan Nika menjadi kerusuhan terbesar dalam sejarah Konstantinopel. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 Januari, tahun 1693. Gunung Etna, merupakan salah satu gunung berapi aktif tertinggi di Eropa, yang berada di Bronte Italia dengan ketinggian sekitar 10.900 kaki atau 3.320 mdpl. Gunung Etna, memiliki karakteristik geologi yang menyebutkan bahwa gunung yang berada di sisi timur Italia ini, telah aktif sejak akhir zaman Neogen, yakni sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Gunung cantik ini menunjukkan sejarah yang masih abadi, dengan letusan yang terjadi pada tahun 1669, dan gempa bumi, tahun 1693, di Sisilia Timur Bronte Italia. Peristiwa letusan bersejarah tersebut, memiliki aliran lava seluas 40 km, dengan panjang aliran mencapai 17 km. Diberitakan, sebanyak lebih dari 60.000 jiwa, dilaporkan tewas dalam kejadian tersebut. Terutama di kota Catania, di mana 2/3 populasinya kehilangan nyawa. Gempa mengerikan pada 1693 ini, bermula sekitar pukul 5 pagi waktu setempat di Selat Messina, dengan kekuatan yang tercatat mencapai 7,4 magnitudo.
Bencana tektonik itu mendorong terjadinya longsor bawah laut, di mana kemudian menyebabkan gelombang tsunami setinggi 40 kaki, atau setara dengan 12,1 meter. Gempa bumi tersebut menghancurkan kota-kota yang berada di tepi pantai Sisilia dan sebagian pesisir Italia Selatan, dan bahkan menyapu beberapa kepulauan di perairan Laut Mediterania. Bencana gempa Gunung Etna ini tercatat sebagai salah satu gempa yang terbesar melanda Italia sebelum gempa maut di kota Messina pada 1908 silam. Pertempuran Tarakan terjadi ketika Jepang mendarat pertama kalinya di Indonesia pada tanggal 11 hingga 12 Januari 1942, sehari setelah Kekaisaran Jepang mendeklarasikan perang terhadap Kerajaan Belanda. Pada masa itu, Tarakan, yang masih menjadi bagian Kalimantan Timur, adalah kota penting bagi Belanda karena memiliki 700 sumur minyak dan penyulingan minyak, serta lapangan terbang udara. Seiring bertumbuhnya produksi minyak, Belanda mulai was-was akan terjadinya kemungkinan agresi militer Jepang. Pada tahun 1923, sebuah kompi infanteri ditetapkan di Tarakan untuk menjadi pasukan penahan selama penghancuran kilang minyak dan instalasi produksi lainnya jika terjadi serangan yang tidak terduga. Sebelum Perang Dunia Kedua, Tarakan memproduksi sekitar 6 juta barel minyak per tahun, atau sekitar 16% dari total konsumsi minyak tahunan di Jepang. Oleh karena itu, Jepang menjadikan pulau tersebut sebagai salah satu tujuan utama militer Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Sebelum tahun 1941, Belanda awalnya berencana meminta ladang minyak dan instalasi di sana dipertahankan dengan segala cara. Namun apabila dianggap tidak memungkinkan, Belanda akan menghancurkan semua fasilitas produksi minyak di Tarakan, sebelum mundur ke Pulau Kalimantan. Untuk merebut Tarakan, pasukan Jepang berencana untuk mendarat dari dua sisi timur Pulau Tarakan. Jepang membagi pasukannya menjadi dua bagian, yaitu pasukan sayap kanan yang akan mendarat di pantai dekat Sungai Amal dan pasukan sayap kiri yang akan mendarat lebih ke selatan di Tanjung Batu. Pada tanggal 10 Januari 1942, layanan penerbangan Angkatan Laut Belanda menemukan armada invasi Jepang yang mengarah ke Tarakan. Mendapati berita tersebut, Belanda memerintahkan agar semua instalasi minyak yang berada di pulau itu dihancurkan. Sehingga, pada pukul 10 malam, sebanyak 100.000 ton minyak habis dilalap api. Dalam menghadapi pasukan sayap kanan Jepang, Belanda memutuskan untuk menyerah kepada Jepang, karena alasan persediaan yang kurang dan jumlah pasukan Belanda yang menipis. Ditambah, komunikasi bantuan dengan artileri pantai terputus saat itu. Begitu juga dengan pasukan sayap kiri Jepang, Belanda memutuskan menyerah, setelah setengah dari pasukan kompi Belanda yang dipimpin oleh Kapten Bendeley, ditangkap oleh Jepang. Dari peristiwa tersebut, sekitar 300 tentara Belanda, dan sekitar 255 tentara Jepang, tewas di dalam medan pertempuran. Dan, sekitar 871 tentara Belanda, ditangkap oleh pihak Jepang. Gunung Huascaran, atau Nevado Huascaran, adalah sebuah gunung yang terletak di Cordillera Blanca negara Peru. Gunung Huascaran memiliki tinggi 22.000 kaki atau 6.700 meter di atas permukaan laut di wilayah pegunungan Andes. Puncak gunung ini dicapai untuk pertama kalinya pada tahun 1932 dari sebuah ekspedisi gabungan dari Jerman dan Austria. Di sekeliling Gunung Huascaran, terdapat Taman Nasional Huascaran yang merupakan lokasi yang populer untuk kegiatan trekking dan mountaineering. Pada tanggal 11 Januari 1962, tepatnya pada malam hari, saat sebagian besar orang berada di dalam rumah, terjadi longsoran es dan salju yang dahsyat dari dinding Gunung Huascaran. Sebuah balok es seukuran 2 gedung pencakar langit, dengan beratnya sekitar 6 juta ton, pecah dan bergemuruh jatuh menuruni gunung. Akibatnya, kota Ranrahirka dan Huaraskuho terkubur seketika sedalam 40 kaki atau sedalam 12 meter. Diberitakan, ada sekitar 4.000 orang tewas dalam kejadian longsoran salju tersebut.
Akan tetapi, jumlah pastinya tidak pernah diketahui hingga saat ini. Dan, hanya sekitar 50-500 orang warga kota yang selamat dalam kejadian tersebut menurut wali kota setempat. Nah, demikian beberapa peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah dunia yang berhasil dirangkum oleh data temu. Namun perlu temu berketahui, masih banyak peristiwa penting lainnya yang pernah terjadi tepat pada tanggal 10 Januari ini. Seperti pembantaian Sidi Hamed tahun 1998, yang membombardir sebuah kafe dan masjid dan menewaskan ratusan lebih warga sipil, termasuk para pejuang pro-pemerintah. Tidak hanya itu, peristiwa penting lainnya yang tercatat seperti kecelakaan pesawat Kolombia, gempa di Martinique, Jepang merebut Kuala Lumpur, dan masih banyak yang lainnya.